Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Utsani dengan NIM 2285190040. Saya dari kelas A semester 3 jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseling behavioral. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling behavioral. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah konsep dasar tentang teknik konseling behavioral, yang meliputi tentang pengertian teknik konseling behavioral dan tujuan-tujuan dari teknik konseling behavioral. Yang kedua yang akan dibahas adalah studi kasus dari teori teknik konseling behavioral. Yang ketiga, ada teknik-teknik penyelesaian dari studi kasus yang telah dipaparkan. Baik, untuk pertama yaitu pengertian konseling behavioral. Teori konseling behavioral atau bisa disebut dengan konseling perilaku. Behavior di sini berpandangan pada hakikatnya kepribadian manusia adalah perilaku, di mana perilaku tersebut merupakan hasil dari bentukan pengalaman interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, hasil cerminan kepribadian seseorang berupa pengalaman pribadi diperoleh dari situasi dan stimulus. Untuk itu, kepribadian individu dapat terlihat dari perilakunya. Konseling perilaku adalah suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Jadi tujuan konseling behavior adalah untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Jadi inti dari tujuan konseling behavior adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu lama. Adapun tujuan umumnya yaitu menciptakan kondisi baru untuk belajar dengan asumsi bahwa pembelajaran dapat memperbaiki masalah perilaku. Nah, yang selanjutnya adalah contoh kasus teori konseling behavioral. Di sini saya mengambil kasus tentang siswa di SMK Dr. Sutomo, Surabaya. Melalui wawancara dengan guru BK dan beberapa siswa diperoleh data bahwa siswa seringkali mengikuti keinginan mereka dalam pembelian suatu barang. Jadi di sini adalah contoh kasusnya perilaku konsumtif dari siswa SMK Dr. Sutomo, Surabaya. Beberapa siswa yang diwawancarai mengaku bahwa mereka seringkali tertarik untuk membeli barang-barang diskon meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu memerlukan dan seudah memiliki barang serupa. Selain itu juga mereka mengaku bahwa jika banyak teman lain punya suatu barang, mereka akan terpengaruh untuk memiliki barang yang sama. Mayoritas siswa menjadikan mall atau department store sebagai rumah kedua mereka. Mereka memanfaatkan fasilitas yang diberikan orang tua berupa uang saku untuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu, namun hanya untuk memenuhi gengsi, prestis, dan untuk tampil semenarik mungkin atau minimal sama dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah teknik penyelesaian untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut. Di sini konseling behavioral. Penanganan perilaku konsumtif remaja konseling behavioral dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan teori operan conditioning. Nah, perilaku konsumtif remaja pada dasarnya masuk pada tipe tingkah laku operan karena perilaku ini tidak mendapat stimulus secara langsung, melainkan bentuk penyesuaian terhadap globalisasi. Motif perilaku konsumtif tersebut dalam rangka memenuhi kepuasan dan keinginan untuk diakui. Dengan demikian, perilaku konsumtif remaja dapat dimodifikasi dengan reinforcement atau respon yang akan mengikuti perilaku tersebut. Terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang teori konseling behavioral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.